Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Ragam Santika dalam channel Reva Cemil Belajar. Dalam video pertemuan kali ini, saya akan bahas tentang bubble sort yang merupakan pembahasan di modul algoritma dan struktur data 1. Apa aja sih yang akan dibahas? Berikut ini adalah sub pembahasannya. Yang akan dibahas kali ini adalah konsep data sorting, kemudian pengertian bubble sort, algoritma di dalam bubble sort, teknik sorting, bubble sort. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang konsep sorting. Sorting adalah suatu proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak atau tidak teratur, menjadi urut dan teratur menurut suatu aturan tertentu. Biasanya, pengurutan terbagi menjadi dua, ada ascending dan descending. Seperti yang kalian ketahui, ascending itu berarti mengurutkan dari karakter atau angka kecil ke karakter atau angka besar. Descending mengurutkan dari karakter atau angka besar ke karakter angka kecil. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk melakukan proses pengurutan, dari paling atas ke paling bawah atau sebaliknya. Untuk melakukan proses pengurutan dapat menggunakan beberapa metode, antara lain bisa menggunakan bubble sort, selection sort, insertion sort, cell sort, merge sort, radix sort, quick sort, dan heap sort. Oke, berikutnya adalah kita masuk ke dalam materi pengertian dari bubble sort. Bubble sort adalah suatu metode pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya. Pembandingannya, elemen dapat dimulai dari yang paling awal atau yang paling akhir. Apabila elemen yang sekarang sebelumnya lebih besar dari elemen berikutnya, maka posisinya ditukar. Kalau tidak, posisinya tetap atau tidak perlu ditukar. Atau prinsip proses bubble sort adalah menempatkan atau mengapungkan nilai terbesar pada elemen ujung paling kanan pada setiap tahapnya. Algoritma bubble sort ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, metode ini merupakan metode yang paling sederhana untuk mengurutkan data. Selain sederhana, algoritma bubble sort mudah dipahami, sementara itu kekurangannya terletak pada efisiensi. Bubble sort merupakan metode pengurutan yang kurang efisien karena ketika pengurutan data yang sangat besar akan sangat lambat prosesnya. Selain itu, jumlah pengulangan akan tetap sama jumlahnya, meskipun data sudah cukup terurut. Langkah-langkah dari algoritma bubble sort adalah: pertama, kita tentukan dulu data-data yang akan diurutkan dan disimpan dalam suatu array. Melakukan pengulangan dari data-data tersebut, melakukan perbandingan antara data yang satu dengan data yang lain, di mana kalau ada data yang satu lebih kecil dari data yang lain, maka posisinya ditukar. Kalau tidak, posisinya tetap. Yang keempat, menampilkan data hasil perbandingan. Yang kelima, ulangi langkah ketiga sampai semua data dibandingkan. Keenam, selesai. Dan berikutnya kita masuk ke contoh pembahasannya. Oke, berikutnya kita sudah masuk ke dalam algoritma dari bubble sort. Sudah ada array satu dimensi yang dibuat dengan integer AN, di mana nilai N sama dengan 7. Sudah ada isinya dengan ilustrasi sebagai berikut. Kita punya array A, yang memiliki indeks mulai dari 0 sampai dengan 6. Isinya ada 15 sampai dengan 12. Susun algoritma untuk mengurutkan isi array tersebut dengan metode bubble sort, sehingga nilai isi array urut menaik ascending seperti yang diilustrasikan sebagai berikut. A-nya di mana nilai dari array A-nya mulai urutnya menaik mulai dari 5 sampai dengan 22. Kemudian di sini kita akan masuk ke dalam algoritmanya. Di sini kita mendefinisikan nilai N-nya sama dengan 7. Oke, berarti jumlah elemennya adalah 7. Kemudian kita akan melakukan pendefinisian untuk berapa banyak perulangan yang akan kita lakukan atau loop yang akan kita lakukan untuk melakukan pensortiran dengan menggunakan bubble sort. Di sini mulai indeksnya adalah dari K sama dengan 0 nilai awalnya. Jika K lebih kecil sama dengan N dikurangi 2, berarti nilai N-nya adalah 7 dikurangi 2, berarti kita akan melakukan loopingnya sebanyak 0 sampai dengan 5. Berarti ada 6 kali perulangan. Kemudian sini ada K++ untuk melakukan penaikan untuk melakukan penaikan untuk proses perulangannya. Kemudian di sini I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan N dikurangin 2 dikurangin K, I++. Ini berarti kita akan melakukan perulangan nilai I-nya mulai dari indeks ke 0 sampai dengan nilai sampai dengan
5. Berarti I lebih kecil sama dengan N-nya adalah 7 dikurangin 2 dikurangin dengan 0. Oke, nilai K awalnya adalah 0. Oke, berarti untuk perulangan yang pertama atau tahap pertama, itu akan terjadi perulangan sebanyak 0 sampai dengan 6 kali. Kemudian untuk tahap yang kedua, perulangan yang kedua berarti akan terjadi proses perulangan 0 sampai dengan 4 kali. Berarti 0 sampai dengan 4 berarti ada 5 kali perulangan. Kemudian, dan seterusnya. Kemudian di sini kita ada operasi compare di mana AI lebih besar daripada AI plus 1. Semisal nilai A0-nya itu lebih besar daripada nilai AI plus 1. Oke, maka kita akan memindahkan nilai si AI ini yang lebih besar ke dalam variabel X. Variabel X di sini fungsinya adalah sebagai menampung sementara untuk variabel AI-nya, nilai dari variabel AI-nya. Kemudian AI sama dengan AI plus 1, berarti isi dari daripada variabel atau indeks AI plus 1 kita letakkan di dalam elemen AI-nya. Kemudian AI plus 1 diisi dengan nilai dari variabel X-nya. Oke, ini adalah bagian compare-nya, dan ini adalah bagian dari swap-nya. Mulai dari X sama dengan AI sama dengan AI plus 1, AI plus 1 sama dengan X. Cukup mudah dipahami, bukan? Oke, berikutnya di sini tahap-tahap pengurutan dengan menggunakan bubble sort. Tahap pertama adalah proses dilakukan bukan semata-mata menempatkan nilai terbesar pada ujung paling kanan, tetapi dilakukan sebagai berikut. Kita bandingkan dulu nilai A0 lebih besar, apakah dia lebih besar daripada nilai A1-nya? Maka tukar isi dari A1 dengan A0, kemudian lanjutkan. Kemudian kita cek lagi, bila A1-nya lebih besar daripada A2, maka tukar isi A2 dengan A1 dan seterusnya. Hasil proses ini dapat digambarkan langkah per langkah, mulai dari I sama dengan 0 sampai dengan I sama dengan 5 adalah sebagai berikut. Di mana nilai K-nya mulainya dari indeksnya adalah 0. Oke, seperti saya yang bilang tadi adalah berarti untuk tahap pertama kita akan terjadi proses pengulangan mulai dari 0 sampai dengan 5. Oke, berarti ini sama juga kita akan melakukan proses pengkomperan sebanyak 0 sampai dengan 5. Oke, sebagai contoh di sini tadi kita lihat, kita bandingkan di sini indeks pertamanya atau indeks ke-0-nya adalah 15. Kemudian indeks ke-1-nya adalah 10. Ya kan? Nah, jika nilai AI-nya itu A0 lebih besar daripada nilai A0 plus 1, maka kita tukar. Oke, berarti 10 akan ada di indeks 0, 15 akan ada di indeks ke-1. Untuk penukaran tadi, kita butuh satu variabel pembantu adalah variabel X. Benar sekali. Oke, kemudian kita bandingkan lagi. Oke, variabelnya dengan indeksnya A1 dibandingkan dengan A2. Oke, karena nilai A2-nya lebih kecil daripada nilai A1-nya, maka ditukar. Begitu seterusnya. Sampai kondisinya nilainya sampai dengan kondisinya nilai perulangan yang kedua nilainya adalah false. Kemudian kita balik lagi ke perulangan yang pertamanya. Oke, di tahap yang kedua, kalau kalian perhatikan, terjadi perulangan sebanyak 0 sampai dengan 4, seperti yang saya bilang tadi. Oke, dilakukan proses perbandingan lagi, mulai dari awal. Oke, 7, dibandingkan dengan 10. Tidak bisa ditukarkan. Kemudian 10 dibandingkan dengan 15. Tidak bisa ditukar juga. Kemudian 15 dibandingkan dengan 17. Tidak ada penukaran. Oke, kemudian 5 dibandingkan dengan 17. Oke, terjadi penukaran. Kemudian 12 dengan 17 terjadi penukaran. Kemudian pada tahap ketiga akan terjadi perulangan sebanyak 0 sampai dengan 3 kali. Oke, di mana di sini berdasarkan hasil array dari tahap 2 di atas, maka dilakukan perbandingan lagi. K-nya sama dengan 1, I-nya sama dengan 0, sampai dengan I sama dengan 3. Tahap ketiga perulangan dilakukannya adalah sebanyak 4 kali. Oke, mana A5 dan A6 tidak ikut diproses. Oke, di sini tidak ada penukaran. 7 dengan 10, 10 dengan 15 tidak ada penukaran.
terjadi penukaran dengan 15 dan 5 dan 15. Oke, jadi 5-nya ada di posisi indeks kedua, 15 ada di indeks ketiga. Kemudian terjadi penukaran antara 15 dengan 12 ditukar. Oke, berarti 12-nya ada di indeks 3, 15-nya ada di indeks keempat. Kemudian, tahap keempat, berdasarkan dari hasil isi array dari tahap ketiga di atas, maka dilakukan perbandingan sebanyak 3 kali, di mana posisi K-nya sama dengan 2, I-nya sama dengan 0, sama dengan I, sama dengan 2, tahap keempat, perulangan dilakukan sebanyak 3 kali. Oke, 0 sampai dengan 2. Di sini A5, A6, dan A7 tidak ikut diproses. Oke, yang pertama adalah kita bandingkan 7 dengan 10, tidak ada penukaran. Oke, kemudian kita bandingkan 10 dengan 5, terjadi penukaran. Oke, kemudian kita membandingkan 10 dengan 12, tidak ada penukaran. 12 setelah ada di ujung kanan dari tahap keempat. Oke, kemudian di tahap kelima akan terjadi perbandingan sebanyak 2 kali. Oke, di sini A4, A5, A6, dan A7 tidak ikut diproses. Oke, berarti 5 dengan 7. 7 ditukar dengan 5. Oke, terus kemudian 7 dengan, kemudian tidak ada penukaran. 10 adalah di ujung kanan dari tahap 5. Oke, kemudian tahap 6, hasil dari isi array dari tahap 5 sebagai berikut. Oke, pada tahap ini tidak ada pertukaran karena isi array sudah tersusun secara urut. Oke, kemudian tidak ada penukaran setelah tahap ke-6, nilai sudah menjadi urut menaik, seperti gambar yang ada di depan. Oke, seperti yang saya bilang tadi, pada setiap tahapannya, maka kita bisa melihat terjadi if sebanyak 6 kali pada tahap pertama, tahap kedua terjadi perbandingan if sebanyak 5 kali, kemudian tahap ketiga 4 kali, tahap keempat 3 kali, kemudian tahap ke-5 2 kali, dan tahap yang ke-6 itu sebanyak 1 kali. Jadi untuk jumlah elemen sama dengan n, maka ada n dikurang 1 dibagi 2 kali perbandingan elemen. Sedangkan berapa kali terjadi pertukaran tergantung nilai yang terdapat di dalam sebuah array. Oke, berikut ini adalah programnya. Di bagian paling atas ini adalah program yang digunakan. Di sini for yang pertama yang digunakan untuk menampilkan tampilan array sebelum disort. Kemudian berikut ini adalah proses sorting dari bubble sortnya yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian for yang ketiga di sini, bagian yang ini, bagian di bawah, fungsinya adalah untuk mencetak hasil dari bubble sortnya. Cukup mudah dipahami, bukan? Oke, demikian video pembahasan tentang bubble sort kali ini. Jika ada saran atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komen di bawah. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to make sure that you wouldn't miss my update video. Stay tuned on my channel. Stay safe, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye-bye.